Selamat siang, selamat pagi, selamat sore semuanya buat sobat-sobat Epidemiologi di mana kalian berada. Kali ini kita ada lagi nih tamu spesial dari Indonesia. Sekarang kebetulan lagi di Indonesia, tapi kiprahnya sih udah kemana-mana ya. Halo. Kak Andre ini adalah penerima beasiswa dari LPDP. Nanti mungkin Kak Andre bisa cerita. Terus sejarahnya ngambil master di luar negeri. Terus kegiatan sosialnya juga banyak banget nih Kak Andre. Jadi selain kegiatan yang ada di LPDP, kegiatan sosial di LPDP, jadi kalau yang Kak Ilo pelajarin nih, Kak Andre juga aktif di bidang kegiatan sosial bersama organisasi yang namanya TIMA. Nah, detailnya gimana? Kita kasih dulu deh ke Kak Andre biar perkenalan dulu. Terima kasih Kak Ilo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andre Prawira Putra. Panggilannya sih Andre, biasanya teman-teman panggil saya Andre. Betul, tadi sudah disampaikan kalau saya seorang dokter, dulu belajar kedokterannya di Universitas Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2012. Kemudian di tahun 2012 setelah selesai, sempat 1 tahun ada fase pengabdian dan setelah itu baru kembali ke Jakarta dan memulai karir, istilahnya seperti itu. Baru setelah beberapa tahun berkarir, di tahun 2017 saya memutuskan untuk berangkat untuk menempuh pendidikan master di bidang kesehatan masyarakat atau istilahnya Master of Public Health gitu, sampai tahun 2018. Dan kebetulan saat ini saya lagi ngambil spesialis lagi untuk di bidang onkologi radiasi seperti itu. Mungkin itu secara singkat ya Kak Ilo ya. Iya, secara singkat ya. Jadi kita gali nih, biar singkat nih. Itu Kak Andre, waktu lulus dari S1 di UI, waktu jadi habis itu kan ada pengabdian. Nah itu di mana tuh Kak pengabdian? Jadi ada yang namanya program internship yang di Indonesia kan biasa disebut internship gitu kan. Jadi itu internshipnya wajib, sifatnya wajib, ditempuh selama 1 tahun, dan 1 tahun itu terdiri dari 4 bulan fase di puskesmas, kemudian 8 bulan di rumah sakit daerah. Dan saat saya lulus, internship itu wajib di daerah, jadi di luar provinsi DKI Jakarta. Kalau sekarang internship dilaksanakan di provinsi masing-masing sesuai dengan lokasi fakultas kedokterannya. Jadi waktu itu saya ada beberapa pilihan. Saya pilih provinsi Bengkulu, lalu kabupatennya dikocok lagi. Jadi provinsinya milih, tapi kabupatennya random gitu ya. Istilahnya kabupatennya diacak. Tadinya berharap, kalau bisa sih dapat di kota Bengkulu, tapi ternyata dari 30 kelompok dokter muda yang dikirim ke Bengkulu, cuma segelintir kelompok lah yang benar-benar dapat di kota, dan kami kebetulan waktu itu dapat di kabupaten yang namanya Kabupaten Kaur. Mungkin mudah-mudahan ada teman-teman dari Kaur yang nonton ini ya. Jadi saya juga bisa dibilang orang Kaur, dulu 1 tahun di Kaur, sempat belajar bahasa Kaur juga untuk periksa pasien, kan kadang kita nggak bisa, mungkin ada yang nggak bisa bahasa Indonesia dengan lancar seperti itu. Jadi setahun di Kaur itu di puskesmas dan di puskesmas Padangguci dan di rumah sakit Bintuhan namanya. Itu apa Kak pengalaman yang paling berkesan nih selama paling berkesan? Banyak yang berkesan. Terutama sebenarnya setahun kita spend di sana seperti liburan ya, karena jauh dari kesibukan perkotaan. Tapi juga setahun di Kaur itu juga kita dapat kesempatan, kami memperoleh kesempatan untuk benar-benar melihat secara langsung bagaimana sih kehidupan teman-teman di Kaur. Artinya apakah permasalahan kesehatan yang dihadapi sama, apakah apa saja yang menjadi isu kesehatan atau isu lainnya di luar kesehatan yang bisa juga mempengaruhi kesehatan. Jadi di situ saya banyak melihat dan terinspirasi juga bahwa ternyata banyak penduduk atau warga negara Indonesia yang belum tentu seberuntung kita yang tinggal di kota besar, dan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan belum merata, itu pasti. Tapi melihat dengan mata langsung itu
beda banget. Kita mungkin waktu saya lagi praktek di Puskesmas Padang Guci, saat itu sudah malam, dan kalau malam itu sudah tutup, puskesmas kan tutup jam 2. Tapi kan kalau malam ada pasien, biasanya pasien berharap dokter tetap melayani, dan kalau bisa dokternya datang ke rumah pasiennya. Jadi waktu itu malam-malam ada yang gedor, ternyata bidannya baru melahirkan anak, bayi gitu ya, melahirkan bayi yang istilahnya kala 2-nya lama. Jadi kala 2 lama itu artinya dia di jalan lahirnya lama, sehingga terjadi permasalahan pernapasan. Bayi itu juga ternyata ada problem sosial dalam keluarga si bayi, yaitu ibunya sendiri ternyata menikah di luar rencana, ya, melahirkan di luar rencana, jadi sudah hamil sebelum menikah. Dan ternyata yang mengantarkan bayi yang dengan kondisi notabene kondisinya darurat gitu ya, tapi yang nganterin adalah tantenya, bukan ibunya sendiri. Jadi saat itu kami harus mengantarkan bayi itu untuk ke rumah sakit terdekat, karena fasilitas di puskesmas kan tidak mumpuni ya. Dan dengan kondisi itu kami harus berusaha sebisa mungkin untuk menstabilkan bayinya dulu sebelum kami kirim. Ternyata saat di dalam inkubator lampunya, listriknya padam. Seperti itu. Jadi pas kami lagi pengen coba stabilin bayinya, karena bayi itu harus dijaga suhu tubuhnya ya. Listriknya padam, ya udah kalau gitu kami langsung ada yang namanya kangaroo mother care. Jadi kita menempelkan kulit bayi dengan kulit ibunya atau mungkin walinya ya, tanpa selai benang pun ya, biar hangat. Lalu kita transport ke rumah sakit terdekat. Dan saat itu kami mencoba menggunakan puskesmas keliling atau pusling. Ternyata saat dinyalakan bensinnya habis. Dan kebetulan kami menyewa mobil yang memang kami gunakan untuk transport sehari-hari. Saya bilang kami karena kita satu kelompok ada 5 orang. Kebetulan saya waktu itu laki-laki sendiri. Jadi kalau ada tugas malam, biasanya saya yang jadi satpamnya ya istilahnya ya, untuk standby gitu ya. Jadi saya bilang ini harus kita transport, ya udah kita transport pakai mobil kita aja nggak apa-apa. Akhirnya kita transport 1,5 jam dalam perjalanan, kita rujuk gitu ya istilahnya. Tapi saya nyetir bersama satu teman perempuan saya di belakang untuk menjaga bayinya bersama tantenya. Jadi kita akhirnya sampai ke rumah sakit terdekat di kabupaten sebelah, di Kabupaten Mana. Tetapi ternyata ya setelah 3 hari dirawat dapat kabar bayi tersebut meninggal karena infeksi. Jadi ya itu sangat mengguncang juga sih buat kami semua, karena tidak cukup hanya dengan SDM yang mumpuni, tapi juga apakah kita punya hati untuk menolong, apakah kalau kita punya hati untuk menolong, apakah fasilitasnya memadai seperti itu gitu kan. Dan banyak faktor yang memang kita perlu perjuangkan bersama gitu. Ini kalau diperhatikan kayaknya hubungan empati antara dokter dengan pasien itu sesuatu yang unik tersendiri, atau bagaimana kalau menurut Kak Andre? Apakah ini strictly profesional atau seperti apa nih kalau dari pengalaman? Empati, ya betul banget Kak Ilo. Jadi ada yang namanya empati, di mana kita artinya kita harus bisa memosisikan diri kita di posisinya pasien. Dan bagaimana kalau hal tersebut terjadi di kita atau keluarga kita. Jadi sebagai seorang tenaga kesehatan, bukan hanya dokter tapi juga perawat, bidan, dan berbagai jenis tenaga kesehatan, kita perlu bisa berempati dengan baik dengan pasien. Jadi itu sudah sebagai satu kewajiban dari profesi kesehatan, dari tenaga kesehatan untuk bisa berempati. Karena tanpa empati kita mungkin tidak akan memperlakukan pasien seperti sesama manusia gitu. Iya betul juga nih. Kalau dirujuk ke belakang nih Kak Andre, emang dari kecil cita-citanya udah pengen jadi dokter kah? Atau di mana nih, tengah jalan tiba-tiba terinspirasi untuk jadi dokter pada saat SMA atau seperti apa nih? Iya, ini pertanyaan yang bagus banget Kak Ilo, tapi mudah-mudahan jawabannya tidak dicontoh dari teman-teman yang menonton. Karena kebetulan saya ya ini artinya jawaban memang saya terus terang aja, karena kan cerita pribadi ya. Jadi memang saya tidak pernah punya cita-cita sebelumnya untuk menjadi dokter. Bahkan kalau boleh dibilang saya tidak pernah ada cita-cita apapun sama sekali selama saya dari kecil sampai saya SMA, itu nggak pernah ada cita-cita. Jadi saat saya di SMA, saat sudah mendekati kelas 3 SMA, saya baru berpikir kira-kira ilmu yang saya sudah pelajari
walaupun saya sebagai sedikit mundur ke belakang, saya emang sebagai anak kecil agak nerd gitu ya, agak suka belajar dan lain-lain, tapi ya setelah kelas 3 SMA saya baru nyadar apa sih manfaatnya nilai-nilai tersebut kalau kita tidak aplikasikan kan gitu. Jadi saya baru cari tahu tuh apa sih bidang yang harus saya tekuni, dan memang sebaiknya jangan dicontoh. Jadi sebisa mungkin kita sedini mungkin mencari segala macam informasi agar kita mantap bidang apa yang ingin kita ambil. Tapi untungnya setelah saya berada di bangku kedokteran, saya tidak menyesal. Saya sangat bersyukur ya bisa kebetulan gitu memperoleh amanah ini gitu. Tapi yang jadi faktor utama waktu aku nih mau jadi dokter nih itu oh ya, kebetulan aku suka jadi kebetulan aku suka banget dari 4 mata pelajaran IPA itu aku paling suka matematika sebetulnya, kedua biologi, ketiga kimia, dan terakhir fisika. Tetapi berangkat dari anak yang tidak punya banyak cita-cita, aku dulu banyak ikut-ikut teman Kak gitu. Jadi banyak ikut-ikut teman. Jadi teman-teman waktu di SMA kebetulan banyak yang daftar ke jurusan kedokteran. Aku dulu SMA di SMAK 1 BPK Penabur yang di Tanjung Duren, Jakarta. Teman-teman banyak yang daftar kedokteran, jadi aku ikut-ikut aja awalnya gitu. Jadi belum betul-betul bercita-cita dulu ya. Gitu ceritanya. Gitu. Tapi kadang sebenarnya kalau aku pelajari sebenarnya teman-teman kita juga bawa pengaruh buat kita ya. Kalau misalnya kebetulan kita bawanya ke arah arus yang baik, kita juga bisa menjadi salah satu bagian dari itu, atau mereka yang ikut kita gitu kan. Dan ya bagus banget kalau ternyata ke bawahnya jadinya dokter dan seperti sekarang lagi. Ya artinya ya mungkin teman-teman kita membentuk ya kita jadi seperti apa. Tapi mungkin kalau misalnya ada pergaulan yang negatif, kita kalau bisa kita juga berusaha untuk mempengaruhi secara positif. Kalau tidak bisa kita menjauhi, seperti itu kayaknya ya. Iya betul. Terus sudah lulus, terus tadi pulang dari Bengkulu itu bekerja sebagai dokter atau bikin praktek sebagai dokter atau seperti apa? Jadi setelah lulus dan ya setelah selesai internship kita balik ke Jakarta. Kami balik ke Jakarta, kembali ke Jakarta dan melanjutkan kehidupan gitu ya. Kalau banyak teman-teman dokter kan cita-citanya biasanya ingin segera menempuh pendidikan spesialis gitu ya. Cuman kebetulan aku mungkin aneh sendiri, nggak pengen langsung spesialis. Jadi ya saat itu aku belum terlalu yakin atau mantap betul kira-kira jurusan apa yang, ataukah sebagai dokter umum, sebagai general practitioner, atau sebagai dokter keluarga gitu ya. Which juga merupakan profesi yang challenging dibandingkan teman-teman yang spesialis juga sama challengingnya. Kemudian apalagi di seperti ini ya. Kemudian saat itu akhirnya aku memilih untuk ini Kak, untuk magang di beberapa departemen untuk ya artinya kita mempelajari departemen tersebut dan juga mempelajari diri kita sendiri, seberapa cocok atau chemistry-nya dapat nggak dengan departemen tersebut, jurusan tersebut gitu. Katanya pernah sempat kerja atau magang di Kementerian Kesehatan? Oh iya. Jadi setelah tahun 2013 akhir kembali dari Bengkulu, 2013 sampai 2014 akhir itu aku spend untuk magang dan penelitian, jadi sebagai asisten penelitian di beberapa tempat. Di situ juga sebetulnya berawal dengan ketertarikan aku dengan HIV ya, dan juga penyakit-penyakit infeksi lainnya. Berujung ada opening di Kementerian Kesehatan di Subdirektorat Mikrobiologi dan Imunologi saat itu. Sekarang udah dilebur di Direktorat Pelayanan Medik. Jadi itu direktorat yang istilahnya bagian ya, direktorat itu bagian dari Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk membuat kebijakan terkait pelayanan medik, dan salah satunya adalah subdirektoratnya adalah mikrobiologi imunologi yang berurusan dengan laboratorium seluruh Indonesia. Dan saat itu juga sangat
saya sangat tergugah ya untuk bisa bekerja dengan Kementerian Kesehatan, karena artinya sebagai seorang dokter kita bisa menjadi seorang praktisi, kita juga bisa menjadi seseorang yang bekerja di struktural, artinya orang yang bekerja di manajemen, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Dan itu adalah dua sisi mata uang yang tidak lepas dari satu sama lain. Dimana kalau misalkan pelayanan medis di lapangannya buruk, ya tentu kualitas kesehatan masyarakat jadi terpengaruh. Tapi kalau pelayanan kesehatan medis di lapangannya baik, dengan kebijakan yang tidak baik, maka juga kesehatan masyarakat juga menjadi terpengaruh. Dan di sana ternyata yang disebut kesehatan masyarakat itu ya berbeda dengan kesehatan perorangan. Kalau kesehatan perorangan adalah kita di ruang dokter bertemu pasien gitu ya. Pasien masuk, kita wawancara, kita tanya sakitnya apa Bu, sakitnya apa Pak, kemudian bagian mana yang mungkin nyeri, bagian mana yang mungkin bengkak, lalu kita periksa fisiknya, lalu kita kirim mungkin untuk laboratorium, kita buat diagnosis dan kita kasih obat. Tetapi kalau misalkan di bidang kesehatan masyarakat, satu intervensi berpengaruh untuk banyak orang gitu. Jadi kalau motonya Johns Hopkins itu dia dengan satu intervensi kita menyelamatkan jutaan manusia lah istilahnya gitu. Aku juga kebetulan aktif sosial itu juga sebuah, kalau istilah kami, jalinan jodoh. Artinya kebetulan ya, semua dari kebetulan, cuma kan ya opportunity katanya luck only happens when opportunity meets preparation ya, artinya tidak hanya dengan peluang, tidak hanya dengan persiapan, tapi dua-duanya. Jadi saat tahun 2012 itu lagi baru selesainya kedokteran, bulan Mei saat Waisak ada broadcast dari teman baik saya ya, yang isinya adalah yuk kita bantu acara Waisak di yayasan ini gitu. Jadi akhirnya aku datang ke sana dan ternyata berkenalan dengan kelompok relawan pemuda, dan di sana saya baru berkenalan gitu dan baru mulai mengenal apa sih yayasan Suci, dan ternyata ini adalah yayasan sosial dan tujuannya baik, visi misinya baik, ya kenapa enggak kita berkontribusi seperti itu. Jadi dari 2012 setelah lulus ya sudah dapat izin praktek, saya bisa jadi anggota relawan medisnya dari tahun 2013. Jadi itu dijalanin berbarengan. Kalau ada waktu ya kita relawan gitu. Ini luar biasa nih, gimana dapetin waktunya nih, kayaknya padat banget. Oh iya, iya pasti bisa lah kalau kita mau memprioritaskan, kita bisa membagi waktu. Pasti adalah 1-2 jam dalam seminggu minimal ya kita bisa sumbangkan untuk kegiatan sosial ya. Yang kurasa teman-teman ya mungkin yang menonton bisa ya coba masukin ke jadwal mingguan mungkin kalau mau. Terus gimana Kak, kalau kemarin kan setelah kerja berapa lama itu terus memutuskan untuk ngambil beasiswa terus untuk kuliah lagi, atau aku belum tahu nih yang mana duluan, ngambil kuliah dulu terus apply beasiswa seperti apa? Yang aku penasaran tuh sebenarnya kenapa sekarang memutuskan untuk mengambil master setelah sekian lama? Oke. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Jawabannya juga agak panjang, tapi mungkin saya long story short gitu ya. Jadi di akhir masa kerja saya dengan Kementerian Kesehatan di tahun 2015 itu, kebetulan saat itu era Pak Jokowi yang putaran pertama sedang akan dilakukan reshuffle di kabinet dan termasuk di dalamnya Kementerian Kesehatan. Jadi saat itu saya berpikir mungkin ini waktu yang tepat untuk bergerak lagi, untuk bergerak maju gitu ya. Dari apa yang sudah saya dapat selama 1 tahun, kebetulan saya waktu itu ditugaskan di Kementerian Kesehatan di subdit laboratorium untuk sebenarnya kita mengerjakan banyak hal sebetulnya, karena PNS-nya saat itu cuma 10 orang dan kami anak-anak kecil, istilahnya anak-anak muda, bukan PNS gitu kan, tapi kami bekerja di bawah Global Fund. Kalau pernah dengar Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, GFATM, itu badan dunia yang mendisburse dana untuk negara-negara berkembang terkait 3 penyakit besar ini. Kami saat itu anak-anak muda ya bekerja digaji oleh GFATM, dan kami bersifat suportif lah ya, mengasisteni senior kami pelayan masyarakat ya di Kementerian Kesehatan
terkait laboratorium dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang kalau ada wabah Ebola, wabah Zika, itu ramai itu Kementerian Kesehatan itu akan sangat bolak-balik, sibuk, pusing, dan akhirnya selama setahun itu kita ditugaskan untuk membuat kayak semacam peta jalan atau roadmap untuk HIV. Dan setelah 1 tahun saya berpikir sudah saatnya saya mungkin sayang sekali pengalaman bekerja ini selama 1 tahun saya tidak gunakan sebagai leverage, sebagai daya ungkit menempuh pendidikan di bidang kesehatan masyarakat. Dan di satu titik dalam kehidupan saya yakin juga pasti ilmu dari kesehatan masyarakat itu akan bermanfaat untuk apapun, apakah saya tetap sebagai dokter umum ataukah saya mengambil spesialis, pasti akan bermanfaat. Jadi akhirnya saya saat itu daftar beasiswanya dulu, setelah itu baru daftar master. Yang ini kita ke beasiswanya dulu nih Kak. Jadi kalau beasiswanya sendiri kan ini LPDP nih ya. Ini kan banyak orang nih yang mungkin sekarang informasinya udah cukup banyak nih LPDP. Jadi yang ingin aku tanyakan lebih ke beberapa hal yang unik nih di LPDP-nya sendiri. Di LPDP ini kan banyak banget persiapan ya sebelum berangkat, kayak apa namanya PK, persiapan keberangkatan. Iya, PK. Nah, terus di situ kan banyak sekali nih kegiatan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kayak semacam pengabdian masyarakat nih kalau nggak salah nih. Aku nih belum tahu nih, kalau salah nanti tolong diperbaiki. Betul. Benar Kail. Ya itu gimana tuh pengalamannya? Ada nggak yang paling menarik nih kayak gini? Ini persiapan keberangkatan ini kan semacam pembekalan. Terus gimana ini program ini menurut Andri seperti apa? Program persiapan keberangkatan itu sendiri adalah semacam karantina leadership camp gitu ya. Karantina kepemimpinan, pendewasaan diri, sebagai persiapan juga untuk berangkat, literally seperti namanya ya, persiapan keberangkatan, untuk mempersiapkan setiap penerima beasiswa terhadap pendidikan yang akan ditempuh. Karena dari pengalaman kalau tanpa persiapan mungkin akan lebih sulit apabila bertemu dengan kendala-kendala di lapangan seperti mengurus perizinan, seperti mungkin kendala akademik, di mana harus mencari bantuan dan lain-lain. Jadi PK itu fungsinya sebenarnya untuk networking juga, untuk teman-teman yang mungkin masih fresh graduate gitu, dia mungkin butuh tempat untuk mempelajari gimana sih hidup di luar negeri. Walaupun sekarang saya mungkin agak berbeda ya sistemnya dibanding ketika saya dulu daftar LPDP. Terus katanya meeting atau rapatnya itu nggak selalu di tempat yang sama ya, atau agak jauh ya, tergantung dapatnya kelompok mana? Oh iya, jadi saat itu sih kalau pelaksanaan persiapan keberangkatan atau PK dilaksanakannya di Depok. Jadi mungkin yang rumahnya jauh dari Depok dia akan mungkin lumayan jauh. Iya, termasuk saya di Jakarta Utara. Terus itu gimana? Memanage-nya itu kayak gimana? Kan termasuk jauh lah itu Jakarta. Ya, saat itu sih nggak ya jalanin aja ya. Kebetulan saya juga sering berada di jalanan gitu ya. Jadi sering pulangnya malam juga kalau dokter udah terbiasa. Jadi ya kita ke Depok, habis itu kita rapat sampai mungkin setelah jam kerja. Jadi habis itu pulang udah agak larut gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak terlibat dalam struktur organisasinya dari awal, ya mungkin kita tidak banyak datang ke Depok sebelum PK-nya, terutama kalau mungkin teman-teman LPDP awardee yang dari luar kota, jadi kan mereka harus menunggu tanggal ketibaan di Jakarta ya, gitu. Jadi biasa mungkin banyak online meeting aja. So, berarti sebenarnya ini waktu itu Kang Reni ngambil berpartisipasi dalam struktur dari organisasi itu? Oh iya, kebetulan dulu itu saya dipercayai untuk memegang program Menyapa Indonesia. Dari LPDP ada yang namanya Menyapa Indonesia, dan Menyapa Indonesia itu adalah semacam sospro, program sospronya, sosial program untuk awardee, di mana awardee ini punya tanggung jawab sosial ya, atau social responsibility untuk memberikan kembali lah ke masyarakat Indonesia. Sebenarnya dalam bentuk Menyapa Indonesia bisa, tapi juga bisa dalam bentuk kontribusi kembali setelah selesai pendidikan.
Dengar-dengar katanya sempat nginep di rest area. Oh iya benar. Jadi kalau misalkan terlalu mengantuk sebaiknya jangan menyetir kan. Jadi kita berhenti di SPBU atau di rest area, baru kalau sudah agak segar lanjutin lagi perjalanan. Jadi agak mirip perjalanan antar kota gitu ya. Tapi mungkin sekarang corona nggak banyak keluar, jadi kan banyak kan orang meetingnya. Iya betul. Terus Andre, waktu master ini kan di Harvard kan ya. Nanti kita cerita di sana. Tapi katanya sempat dapat offer juga dari university lain atau dari organisasi lain itu. Jadi kayak lo udah banyak dapat bocoran ya deh. Aku cari informasi lah dari mana-mana. Oh gitu. Jadi dulu saat daftar LPDP itu sebetulnya tidak langsung diterima untuk program master karena saya belum ada letter of acceptance, belum ada LOA. Ya. Jadi saat itu sedang diupayakan dari LPDP untuk meningkatkan kuota awardee yang dalam negeri. Jadi saat saya di interview diusulkan oleh reviewernya mau nggak kalau pindah ke program dalam negeri. Jadi saya tanyakan kira-kira program dalam negeri kalau tidak master boleh nggak kalau saya switch-nya ke program spesialis. Ya. Jadi akhirnya saya tanda tangan form dan ternyata saat lulus LPDP memang tembusnya untuk program spesialis. Tapi seleksinya dengan seleksi master luar negeri, jadi artinya seleksinya dengan bahasa Inggris. Jadi di situ dimana nantinya ternyata bisa di switch ya karena memang seleksinya sudah memenuhi. Lalu ketika saya daftar spesialis, saya tetap daftar di waktu itu di bulan akhir tahun 2016, saya ingat banget. Dan di saat yang bersamaan saya juga daftar ke program master. Tapi kalau kata teman saya dianjurkan jangan daftar ke satu tempat saja. Kalau tidak diterima kan mungkin ada pilihan lain. Jadi saat bersamaan saya daftar ke 4 universitas waktu itu.